Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melaksanakan sidang PKL ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizal Fatur Rahman dari kelas 11 TKJ 3. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Di sini saya mempunyai 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengetahuan tentang tempat PKL. Poin yang kedua yaitu kegiatan selama PKL. Dan poin yang terakhir yaitu isi dari materi laporan PKL. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengetahuan tentang tempat PKL. Di sini saya melaksanakan PKL di sebuah toko di daerah Arjawinangun yang bernama AJ Store. Toko ini dulunya bukan bernama AJ Store, melainkan bernama Ankom. Toko Ankom ini berdiri pada tanggal 15 Januari 2009. Nama Ankom sendiri diambil dari nama seorang pendiri perusahaan tersebut, yaitu Anwar Mutakid. Toko ini bergerak di bidang komputer yang beralamat di Jalan Nyimas Gandasari, nomor 45, Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Selang beberapa tahun, tepatnya pada tahun 2015, toko ini diserahkan kepada anaknya, yaitu Ageng Prawira Diharja. Setelah dikelola oleh anaknya, toko ini pun mengalami beberapa kali kerugian. Dan pada akhirnya, sang pemilik pun memutuskan untuk merubah namanya menjadi AJ Store. Nama AJ Store sendiri diambil dari nama pemilik perusahaan tersebut, yaitu A-nya itu Ageng dan J-nya itu Juni, yang berarti bahwa toko itu milik Ageng dan Juni. Setelah namanya dirubah menjadi AJ Store, toko itu pun mengalami kenaikan penghasilan, yang dulunya konsumennya datang hanya 1 atau 2 orang saja, dan sekarang toko itu pun bangkit kembali, sehingga pada saat itu ia bisa menghasilkan 1-5 juta rupiah dalam waktu sehari. Di AJ Store sendiri menerima jasa servis komputer, laptop, printer, install ulang, dan menjual berbagai macam aksesoris laptop atau komputer seperti tas laptop, mouse, keyboard, flash disk, dan ada juga tinta printer. Di AJ Store sendiri memiliki beberapa pekerja. Yang pertama, ada Ageng Prawira Diharja. Di sana, Ageng berperan sebagai pemilik toko tersebut sekaligus berperan sebagai direktur toko tersebut. Ia juga berperan dalam menyervis komputer di toko tersebut. Bisa dibilang ia juga sebagai teknisi di toko tersebut. Yang kedua, ada Juni. Di sana Juni berperan sebagai asisten direktur di toko tersebut, yang mana tugasnya yaitu membantu direktur di toko tersebut. Yang ketiga, ada Ahmad Adinda Zain. Di sana Zain berperan sebagai pengurus toko tersebut sekaligus menjadi pelayan di toko tersebut. Kemudian yang keempat ada Andre. Di sana Andre berperan sebagai teknisi di toko tersebut, yang mana ia menyervis komputer atau laptop dari konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu David. Di sana David berperan sebagai pelayan di toko tersebut bersama dengan Zen. Letak toko AJ Store pun sangat strategis karena terletak di pinggir jalan. Dan letaknya pun berdekatan dengan masjid dan minimarket. Jadi kalau kita ingin sholat, kita bisa langsung pergi ke masjid di dekat toko tersebut. Dan jika membutuhkan sesuatu, kita bisa pergi ke minimarket dekat toko tersebut. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu menceritakan tentang kegiatan selama PKL. Selama 4 bulan PKL di AJ Store, di situ saya berangkat dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan jam masuknya itu jam 8 pagi, dan pulangnya jam 5 sore.
Saya berangkat dari rumah itu pukul 7 pagi jika menggunakan angkutan umum. Karena perjalanan dari rumah menuju AJ Store itu kurang lebih 30-45 menit. Namun, jika menggunakan sepeda motor, saya berangkat dari rumah pukul 7.15. Karena perjalanan dari rumah menuju AJ Store itu kurang lebih 20-30 menit. Sesampainya di sana, kita langsung membuka toko dan dilanjut dengan membersihkan alat dan ruangan yang ada di sana. Seperti kita membersihkan etalase dan merapikan barang-barang yang ada di etalase. Serta kita juga membersihkan lantai dengan disapu dan dipel. Setelah semuanya bersih, di situ kita berbagi cerita dan pengalaman bersama dengan pembimbing di sana dan teman-teman yang lain. Sembari kita menunggu kedatangan dari konsumen. Berhubung di sana menerima jasa servis, jadi di situ kami juga ikut membantu dalam proses servis barang dari konsumen. Biasanya para konsumen menyervis barang situ karena keyboardnya rusak, atau install ulang, atau pasang LCD. Dan para konsumen pun membeli produk yang dijual oleh toko AJ Store seperti flash disk, keyboard, mouse, dan lain-lain. Ketika waktu duhur tiba, kami pun beristirahat. Di sini kami manfaatkan istirahat kami untuk sholat duhur dan membeli makanan. Setelah membeli makanan, di situ kita makan bersama-sama di toko tersebut bersama pembimbing dan teman-teman yang lain. Setelah sholat duhur, biasanya kami diberikan materi oleh pembimbing PKL, seperti contohnya yaitu materi Radmin, materi Space Dash, materi Planner 5D, materi install ulang, materi membuat blog, dan lain-lain. Dan pada pukul 5 sore, kami pun menutup toko AJ Store dan dilanjut dengan merekap hasil dari penjualanan hari ini. Setelah itu, kita pulang ke rumah masing-masing. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu menjelaskan tentang isi dari materi laporan PKL. Di sini saya mengambil judul Monitoring Komputer dengan Radmin 3.5. Di sini saya mempunyai 4 inti materi. Yang pertama yaitu deskripsi Radmin. Yang kedua yaitu klasifikasi Radmin. Yang ketiga yaitu alat dan kelengkapan yang dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu langkah kerja Radmin. Materi yang pertama yaitu deskripsi Radmin. Remote Administration adalah suatu metode pengendalian sistem komputer dengan jarak jauh. Salah satu aplikasi remote administration yaitu Radmin dengan versi 3.5. Radmin atau remote administrator adalah suatu aplikasi remote control dan remote access yang dapat memudahkan kita untuk mengontrol atau mengendalikan komputer lain dengan jarak jauh, selayaknya kita sedang berhadapan langsung dengan komputer tersebut. Manfaat dari Radmin yaitu kita bisa mengendalikan, mengontrol, dan memonitoring komputer lain dengan jarak jauh. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu klasifikasi Radmin. Klasifikasi Radmin dibagi menjadi dua. Yang pertama ada viewer modul atau Radmin viewer. Yang kedua ada server modul atau Radmin server. Yang pertama Radmin viewer. Radmin viewer yaitu aplikasi remote control yang biasanya diinstal untuk komputer lokal seperti komputer rumah atau komputer yang ingin mengakses komputer lain. Jadi, gunanya Radmin viewer ini yaitu untuk mengendalikan, memantau, atau memonitoring komputer lain dengan jarak jauh. Yang kedua, ada Radmin server. Radmin server yaitu aplikasi yang diinstal di komputer kantor atau komputer yang ingin diakses oleh komputer lain. Jadi, gunanya Radmin server ini untuk diakses atau dikendalikan oleh komputer lain dengan jarak jauh. Yang ketiga, yaitu alat dan kelengkapan yang dibutuhkan. Syarat yang harus terpenuhi supaya bisa mengendalikan komputer lain dengan jarak jauh, itu sebagai berikut alat dan kelengkapan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan beberapa laptop atau komputer. Yang kedua, kita harus mempunyai aplikasi Radmin Server 3.5 dan Radmin Viewer 3.5. Serta kita juga sudah harus mengkonfigurasinya. Yang terakhir, kita juga harus terhubung ke jaringan yang sama, baik itu jaringan WiFi ataupun hotspot.
Untuk langkah kerjanya, di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu instalasi Radmin Viewer dan server, dan yang kedua yaitu konfigurasi Radmin Viewer dan server. Langkah pertama yaitu instalasi Radmin Server 3.5. Pertama, kita double klik file Radmin Server 3.5, lalu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik next. Selanjutnya, kita pilih I accept the terms in the license agreement, karena di sini kita menyetujui ketentuan dari Radmin. Berhubung di sini kita ingin menginstal Radmin 3.5, jadi pada tampilan ready to install the program seperti ini, kita klik install. Kemudian kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Setelah itu, kita klik finish untuk mengakhiri proses instalasi. Langkah selanjutnya yaitu instalasi Radmin Viewer 3.5. Pertama, kita double klik file Radmin Viewer 3.5. Kemudian pada tampilan welcome seperti ini, kita klik next. Lalu pilih I accept the terms in the license agreement, kemudian klik next. Pada tampilan ini, kita tentukan folder Radmin yang ingin diinstal. Di sini saya akan skip karena ini sudah betul. Tapi jika ingin diubah, klik change. Lalu kita pilih all user, lalu install the program. Kita klik install karena di sini kita ingin menginstal Radmin Viewer 3.5. Selanjutnya, tunggu proses instalasinya sampai selesai, lalu klik finish untuk mengakhiri proses instalasi. Proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi Radmin Server 3.5 dan Radmin Viewer 3.5. Tetapi untuk menggunakan aplikasi ini, kita diharuskan untuk terhubung ke dalam jaringan yang sama antara kedua laptop ini. Jadi di sini kita sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi Radmin Server 3.5. Pertama, kita buka aplikasi Radmin Server 3.5, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih permission. Pada Radmin Security, kita pilih permission. Setelah itu, kita buat user Radmin, yaitu dengan cara klik add user, lalu masukkan username dan password sesuai dengan keinginan kita. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita klik allow pada baris all access, maka semuanya akan tercentang secara otomatis. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita cek IP laptop server dengan cara buka CMD dan ketik IP config. Lalu akan muncul IP address seperti ini. Dan konfigurasi server pun telah selesai. Selanjutnya, yaitu langkah konfigurasi Radmin Viewer 3.5. Pertama, kita buka aplikasi Radmin Viewer 3.5, kemudian klik menu connection dan pilih opsi connect to. Lalu ketikkan IP address server tadi. Jika sudah, kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kita harus memasukkan user admin server yang sudah dibuat tadi. Masukkan username dan password tadi. Lalu klik OK. Kemudian tunggu prosesnya, dan ini adalah hasil dari konfigurasi tadi. Kesimpulan selama melaksanakan PKL di AJ Store yaitu, yang pertama, kita bisa mengenal dan mengetahui mengenai dunia usaha. Yang kedua, kita juga menambah pengalaman kita di dunia usaha. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap kerjasama dalam tim. Sedangkan kesimpulan dalam materi ini yaitu, Radmin adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan komputer lain dengan jarak jauh. Syarat yang harus terpenuhi yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan beberapa komputer atau laptop. Yang kedua, kita harus mempunyai aplikasi Radmin Server 3.5 dan Radmin Viewer 3.5, serta kita juga sudah mengkonfigurasinya. Dan yang terakhir, kita juga harus terhubung ke dalam jaringan yang sama, baik itu jaringan WiFi ataupun jaringan hotspot. Dengan menggunakan Radmin ini, kita bisa mengendalikan atau memonitoring komputer dengan jarak jauh, dan bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh komputer server tersebut. Serta kita juga bisa menggunakan komputer tersebut seperti biasanya, selayaknya kita sedang berhadapan langsung dengan komputer tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya.
Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.